Nah, dinding seperti ini kan keluar sudutnya ya. Nah, nanti teman-teman untuk motong gypsumnya itu apa itu list gypsumnya juga keluar. Tapi kalau bagian sudut yang pojok seperti itu motongnya ke dalam. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk potongannya itu nggak sama ya, harus beda. Jadi teman-teman harus perhatikan yang mau dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendot Channel, guys. Oke, dalam kesempatan kali ini Mas Rendot akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang list gypsum ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah kita pasangin plafon, tapi untuk listnya itu kemarin itu datangnya itu agak lama, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya terpaksa harus kita cat dulu plafonnya supaya untuk tukang-tukangnya biar bisa bekerja. Jadi untuk sebenarnya saya anjurkan sebelum dicat lebih baik itu dipasang list gypsumnya dulu, teman-teman ya. Nanti begitu kelar baru pengecetan. Tapi ini berhubung bahannya agak lama jadi ya terpaksa kita cat dulu supaya tukangnya bekerja. Tapi untuk bagian pinggir, bagian listnya ini kita sisakan. Nanti yang mau kita pasang list itu jangan dicat dulu ya, teman-teman. Jadi dibiarkan mentahan. Jadi gypsumnya jangan sampai kena cat. Nanti kalau langsung dicat itu mengurangi daya rekat listnya itu, teman-teman. Soalnya kita untuk masangnya memakai kompon ya, seperti itu. Oke, langsung saja Mas Rendot akan berbagi tutorialnya bagaimana cara untuk memasang list gypsum model minimalis. Oke teman-teman, untuk list gypsumnya modelnya seperti ini. Ini jadi untuk nempelnya itu cukup di plafon ya teman-teman. Jadi untuk model list gypsum itu untuk modelnya sendiri banyak sekali ya. Pokoknya oke lah. Tapi ini untuk tuan rumahnya, nyonya itu milih model seperti ini. Jadi ini nempelnya cukup di plafon, tidak nempel ke tembok, tidak nempel ke dinding. Jadi meskipun dindingnya sudah dicat, nggak masalah seperti itu. Ini listnya. Untuk pemasangannya ini juga tidak miring, soalnya ini model seperti ini, model flat ya, lurus. Ini pemasangannya hanya nempel di plafon, jadi cukup lurus untuk pemasangannya. Untuk modelnya seperti ini ukurannya coba diukur Mas, ini 5 cm ya, pakai siku ya. Nah untuk ukurannya itu 5 cm ya teman-teman, ini kebalik sikunya. Nah ini yang sini. Nah ini untuk ukurannya 5 cm. Seperti itu ya. Ini untuk pemasangannya sangat-sangat mudah ya teman-teman, dibandingkan untuk model-model yang lain ya, model motif bunga dan yes banyak lah pokoknya. Itu paling mudah ya seperti ini gitu loh. Oke, jadi untuk langkah pertama, maaf ini tadi dipotong ya, jadi ya dipotong saja soalnya untuk tutorial saja. Nanti untuk pemasangannya itu sebenarnya ya panjang-panjang. Untuk panjangnya itu 2,10 meter ya teman-teman ya, 2,10 meter, 2 meter seperti itu untuk standarnya. Tapi ini hanya untuk buat tutorial, jadi kita potong. Nah untuk langkah pertama, untuk pemotongannya kita ukur dulu di bagian sono ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sudutnya itu keluar seperti dinding seperti ini ya. Nah dinding seperti ini kan keluar sudutnya ya. Nah nanti teman-teman untuk motong gypsumnya itu apa itu list gypsumnya juga keluar. Tapi kalau bagian sudut yang pojok seperti itu motongnya ke dalam. Tadi kan sudah kita ukur di bidang yang mau kita pasangin list. Nah setelah itu kita ukur listnya. Untuk panjangnya tadi kan 40 berapa tadi Mas? 42. Nah setelah itu kita tambahin 5 cm. 42 tambah 5 cm berarti 47. Nah seperti itu, ini kita potong, tandain aja ya teman-teman, 47 seperti itu. Kenapa kok kita tambahin 5 cm? Jadi untuk tambahannya itu 5 cm itu lebarnya list ini. Lebarnya list ini kan 5 cm. Jadi harus kita tambahin 5 cm untuk sudutan yang keluar tersebut. Terkecuali kalau untuk sudutannya itu di dalam semua, itu tidak usah ditambahin. Untuk motongnya cukup ukuran yang sesuai yang mau kita pasang. Tapi kalau di bagian yang sudut, untuk sudutnya keluar harus kita tambahin 5 cm sesuai untuk ukuran listnya. Kalau listnya teman-teman pakai 8 cm ya harus 8 cm supaya nanti bisa pas ya. Setelah itu kita tandain seperti itu. Nah ini kan di bagian yang ke dalam ya, sebenarnya yang di
di luar di sini. Nah setelah itu kita siku, yang penting harus ditambahin. Nah ini untuk sudut yang keluar, kebalik mas sikunya. Nah ini yang sudut yang keluar kita potong, kita siku, kita garis saja dulu. Ini listnya belum begitu kering ya teman-teman. Ini jadi ya untuk motongnya itu agak susah. Tukangnya nyeker, orang gawe sendal, orang gawe sepatu. Ini gila guys. Untuk pemotongannya usahakan lurus ya, jangan bengkong, jangan miring seperti itu. Ulet mas, potong-potongannya mas. Ulet tepal. Oh ulet kayak daging sapi. Urung garing kira-kira. Ngeles nek gawe mau lho. Nah setelah ini terpotong, ini di bagian sudut yang luar, jadi ujungnya ini lancip seperti itu. Ini sudut yang luar jadi ujungnya lancip seperti ini ya. Kameranya kemana juga teman-teman. Nah seperti ini loh. Terus ini untuk sudut yang di dalam, ini masuknya juga ke dalam seperti ini. Nah sama ya, yang sini ke sini, yang sini juga ke sini. Soalnya yang sini yang sudut di dalam, yang sini di luar. Oke, digaris dulu mas. Nah setelah ditandain kita potong menggunakan gergaji besi. Mas senyum mas. Tukangnya merengut ya guys, gara-gara orang naik kopi. Setelah listnya tadi sudah kita potong, lanjut kita ngaduk kompon ya. Untuk ngaduk komponnya secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Ini kita mau menggunakan kompon kornis itu loh, merek A plus teman-teman. Ini yang umum terpakai seperti ini. Dan untuk adukannya jangan terlalu encer, jangan terlalu kental juga, yang sedang-sedang saja. Yang penting kita olesin enak, licin gitu loh. Nanti kalau terlalu kental kita olesin juga susah. Kalau terlalu encer nanti keringnya juga lama. Sebenarnya kalau kita mau pakai obat juga cepat kering, tapi ini kita tidak memakai. Oke, setelah itu kita oleskan di bagian list yang mau kita pasang. Jangan salah ya teman-teman, yang diolesin tuh yang nempel ke plafon loh ya. Dan untuk yang nempel ke dinding itu cuma sedikit. Jangan terlalu tebal-tebal, nanti akan motifnya akan terlalu tebal. Setelah itu untuk bagian yang nempel ke ujung-ujungnya juga ya kasih seperti itu. Dan untuk bagian yang ujung sini nggak usah, ini kan yang sudut yang ke ini teman-teman, ke dalam, nggak usah dikasih, nanti saja. Oke, setelah itu kita pasang, naiknya hati-hati mas. Nah seperti itu teman-teman, ini videonya raiso wewuh. Nah mungkin kelihatan ya, maklum kurang. Oke, setelah itu kita rapikan setelah terpasang menggunakan scrub ini ya, scrub kecil. Di bagian yang sudut-sudutnya itu kita rapikan, kita bentuk ya, geling-gelingan tangan. Seperti itu teman-teman.
untuk bagian yang bawah, namanya dinding itu enggak semua itu enggak rata ya teman-teman ya, pasti ada yang renggang. Jadi kita kompon, kita rapikan supaya rapet. Sampai ngidak cat guys, yo. Itu kita rapikan semua. Setelah itu kita tarik, nah, supaya siku teman-teman. Nanti kalau nggak siku, kalau kita catnya dinding dan plafon kan pasti beda. Nah itu kelihatan jelek kalau nggak siku. Nanti yang ngecat kesusahan untuk lurusinya itu loh. Mencari lurusnya, mencari sikunya itu susah. Jadi harus kita benar-benar kita luruskan ya. Habis kita tutupin semua, kita kompon, kita tarik seperti itu biar siku. Jadi fungsinya scrub yang kecil tadi untuk motif-motif seperti ini loh teman-teman, untuk bentuk seperti itu loh. Nah itu kecil sekali. Tuh kita beli scrub itu satu set kan udah ada yang kecil, ada yang lebar seperti itu. Jadi fungsinya untuk kegunaannya seperti ini, buat merapikan kalau kita pasang list Gibson. Oke, setelah itu kita kuas. Ini pakai air ya teman-teman, sama kuas tadi kita kuas. Nah, supaya benar-benar halus seperti itu aja dan rapi ya. Kalau kita kuas pakai air jadinya kan halus. Di bagian sudut-sudutnya juga ya. Jangan sampai kering baru dikuas, nanti susah teman-teman. Terus untuk nguasnya itu agak ditekan aja nggak apa-apa. Nah seperti ini ya teman-teman, untuk cara pemasangannya sangat mudah dan simple. Oke, sekian video dari Mas Rendot, semoga bermanfaat. Dan bila teman-teman ada pertanyaan, ada kekurangan dari Mas Rendot juga mohon maaf. Dan teman-teman bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan bila kurang pas juga bisa dikoreksi. Bagaimana untuk demi kemajuan channel Mas Rendot. Oke guys, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.